alaihi wasallam, ya Allah, saya memohon perlindungan bi'izzatika, dengan kemuliaan. Ya. Tadi kita apa? Mengaku bahwa kita berserah diri kepada Allah, kita mengaku beriman kepada Allah, kita mengaku bertawakal kepada Allah, kita mengaku memohon ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah, dan juga kita memusuhi, ya, atau membantah, ya, dalam arti tidak masuk ke dalam musuh-musuh daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Katakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma a'udzu bi'izzatika, ya Allah, aku mohon perlindungan atas kemuliaan-Mu. Nah, ya. La ilaha illa anta antudillani, ya. Tidak ada selain, tidak ada Tuhan selain Engkau, ya Allah. Ya, antudillani, ya, yang menyesatkan kepada saya. Ya. Kemudian apa lagi? Antal hayyul ladzi la tamut. Ya, Engkau yang maha hidup dan tidak akan mati. Ya. Wal jinnu wal insu yamutun, jin dan manusia semuanya mati kecuali Allah Subhanahu. Itu yang harus kita yakinin, Bu. Ya. Makanya apa? Bahwa penting untuk kita, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ditanamkan akidah yang kuat, ya, ditanamkan akidah yang kuat, sehingga apa? Jangan sampai kita keluar dari koridor syariat yang sudah Allah tentukan. Tentunya kita dikaitan dengan ucapannya, kalau memang buat terhindar dari hal-hal yang memang menurut kita, wah, nanti itu ada akidah kita, ya sudah, tidak usah selesai. Ya, tidak usah selesai. Karena memang yang terpenting adalah bagaimana saat ini tugas kita selaku hamba Allah, ya, merefleksikan diri kita agar nanti ketika datang, ya, ajal kita dijemput, maka, ya, Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Itu yang paling penting, ya. Jangan sampai gara-gara hal seperti ini, perbedaan seperti ini dan sebagainya, akhirnya mendangkalkan akidah kita. Apalagi urusan pilpres, ya, urusan pilpres, mau 1, mau 2, mau 3, tolong, saya minta tolong nih, mau ibu-ibu sini, udah, ya, cukup kita jangan sampai menjelek-jelekan capres-capres yang lain. Semua punya kelebihan dan kekurangan, Bu. Sama halnya dengan kita, ya, sama halnya dengan kita. Kuncinya apa, Bu? Kuncinya adalah banyak berdoa untuk keselamatan bangsa dan mendapatkan pemimpin yang amanah sesuai dengan takdir Allah. Kalaupun misalkan kita udah usaha, wah, menurut kita nomor sekian yang kita pilih dan akan jadi dan sebagainya, tiba-tiba tidak sesuai nanti di bulan Februari itu di quick count, ya, ternyata nomor sekian yang menang dan tidak sesuai dengan hasil pilihan kita, maka ini yang disebut inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Selesai. Kenapa? Karena kita sudah tawakal, nyolok tek nomor sekian, tawakal kita kepada Allah. Udah dikasih pemimpin yang terbaik, walaupun mungkin misalkan kita nggak nyolok dia, misalkan yang menang dia, kita nggak nyolok dia, ya sudah, kita terima karena itu adalah takdir Allah. Jangan pakai ngina, jangan sampai kita caci maki, mohon maaf Ibu, habis pahala kita, habis. Makanya Allah ciptakan kita itu akal, pikiran, ya, kemudian kecerdasan, hati, perasaan dan sebagainya, tentunya untuk apa? Untuk kita bisa mengendalikan daripada keegoisan dan keemosian kita terhadap sesuatu yang sudah menjadi takdir Allah. Nah, kayak begitu. Ini kalau misalkan bukan dia yang menang, pilihan saya pasti curang.
Kan begitu ngomongnya Bu kita. Ya Bu ya. Iya. Pasti curang ini dan sebagainya, mana kita tahu. Ngerti juga kagak sistem KPU kayak gimana. Ya kan, lah tugas kita ngapain? Tugas kita menyolok doang. Ya Bu ya. Iya. Udah, ya kalau emang kita yakin nomor sekian, udah kasih nomor sekian, colok bismillah, tawakal tuh, tak selesai. Tinggal doa. Karena sudah pasti apa? Banyak takdir Allah yang bisa diubah karena doa kita, Bu. Nah, begitu Bu. Ya. Maka dari itu penting untuk kita semuanya agar kita benar-benar bisa apa, Bu? Bisa mengendalikan keemosian dan keegoisan kita di dalam setiap kehidupan yang Allah catatkan kepada kita semua. Ini penting untuk kita di dalam kegiatan pilpres mah urusan dunia. Ya. Nah, artinya apa? Jangan sampai kita ya termakan hal-hal yang membuat kita dosa. Karena apa, Bu? Karena kita kesal dengan salah satu makhluk Allah, benci dengan salah satu makhluk Allah. Ya. Semakin benci kita dengan makhluk Allah, maka sama saja ya itu membuka kemurkaan Allah kepada kita semua. Naudzubillah. Ini kadang kita begitu, gua empat banget ngelihat, iya kan? Amis tetangga yang baru beli TV, beli mobil, beli apa? Gua empat banget tuh punya tetangga kayak begitu. Kenapa emang katanya? Tiap hari belian mulu. Harusnya kita bersyukur. Karena apa? Semakin banyak yang dititip oleh Allah, semakin besar tanggung jawabnya yang harus dipertanggungjawabkan di akhirat. Semakin besar dititipkan oleh Allah berupa harta, jabatan, apapun, karena semakin besar nanti pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, loh kita pas-pasan alhamdulillah gitu begitu kan. Jadi jangan melihat ke atas, Bu. Ya, jangan melihat ke atas baik kagak lihat batu, jalan paduh. Ya, jatuh ntar. Kita jalan lurus, ya. Nah, kadang kita buku ke bawah. Ketika kita melihat ke bawah, lihat ya dari apa yang memang berada di bawah kita. Artinya apa? Kita wajib bersyukur. Lurus kita arah ke depan, gak boleh mundur. Ya, lurus ke depan bahwa apa? Kehidupan jalan terus. Umur kita secara angka itu semakin tinggi, ya, semakin bertambah, tapi kehidupan kita ya semakin berkurang jatahnya. Nah ini mundur dalam arti nunduk, kita melihat daripada ya saat ini umur kita sudah mulai tua, ya berarti bukan bicara bertambah tapi berkurang, tapi kita harus melihat ke depan. Apa cara melihat ke depan? Kita harus apa? Mendapatkan keoptimisan di dalam diri kita, di dalam kehidupan. Ada selesai, Bu. Ya, jangan kebanyakan pasrah, ya. Jangan kebanyakan pasrah tanpa usaha, ya. Artinya tetap ada usaha, tinggal bagaimana kita mengendalikan diri kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, hadis yang selanjutnya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma'aidon qala hasbunallahu wa ni'mal wakil qala Ibrahim hina ulqiya finnar wa qalaha Muhammad hina qalu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Nah ini Bu, butuh keyakinan, Bu. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil itu mempunyai makna adalah cukuplah Allah itu sebagai penolong bagi kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ditambah lagi ya, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini dikatakan bahwa qalaha Ibrahim hina ulqiya finnar, ya, saat Nabi Ibrahim mau dibakar, ya, mau dibakar, apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana.
Ketika itu telah berkumpul di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana saat itu Rasulullah mau dilempari batu, ya, kemudian kata orang-orang kafir, fakhshawhum, maka takutlah engkau. Tapi malah justru apa? Fazadahum imana, mereka makin bertambah imannya dengan kalimat hasbunallah wa ni'mal ya. Jadi kita harus yakin sama Allah. Jadi kalau apapun yang terjadi sama kita, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai penolong bagi kita. Ya, selesai. Kalau kita udah yakin dengan itu semua, maka ini kan bab yakin dan tawakal. Kalau kita udah yakin dengan itu semua, insya Allah udah nikmat hidup di dunia. Ujian sebesar apapun, ya, sangat bisa kita nikmati. Ya, tentunya apa, ada ujian begini, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kan begitu, Bu, ya. Artinya apa? Bahwa kita semua harus percaya, kita semua harus percaya bahwa kita di dalam setiap kehidupan kita, ya, apapun ujian yang Allah berikan, hanya Allah sebagai penolong. Ada orang yang nolongin kita, itu utusan. Dalam arti itu adalah, ya, sudah menjadi catatan Allah Subhanahu wa taala yang membantu kita semua. Begitu. Jangan sampai gara-gara, ya, bahasa kita mah begitu tuh, ya, ngelihat orang pinter kemudian jadi pejabat karena dia kepintarannya, ya, kemudian dia jadi ulama, kemudian dia jadi apa dan sebagainya. Tiba-tiba di belakang itu orang, kalau misalkan bukan saya yang bantu, nggak akan bisa. Kalau bukan saya yang ngasih kuliah, nggak bakalan bisa deh sampai begini. Begitu tuh, Bu. Ada nggak begitu, Bu? Banyak. Orang Tambun bukan? Dia. Masya Allah. Ya. Ya. Kalau sudah begitu berarti dia nggak yakin, ya, akan Allah. Harusnya kalau memang kita sudah ngebantu orang lain, cukup udah. Ya, berarti apa? Kita sebagai wasilah, ya, dari Allah untuk menolong orang ini. Selesai, gak usah diomongin. Kalaupun dia ngomong masalah kebaikan kita, itu hak dia, Bu. Ya, tapi kita sendiri yang menolong, sudah kita serahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, selesai. Nah, jadi penting, ya, Bu, ya, untuk kita apa, Bu? Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ibu sekalian, itu dua hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tentunya mudah-mudahan dua hadis ini bisa memberikan semangat kita di dalam kehidupan kita di sisa-sisa umur kita, ya, dengan kalimat Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khosamtu, ya. Tentunya ini semua menjadi penyemangat kita di dalam memotivasi diri kita meraih kehidupan yang lebih baik di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mangga ada pertanyaan, Bu, silakan. Mangga. Mik. Halo. Ya, kita sholat ikut imam karena memang nggak boleh seluruh jamaah harus sholat zuhur dulu, kata Ustazah. Nah, kita nggak ada yang pulang, kita sholat. Cuma ketika sholat ini sih nggak tahu jamaah kita mah apa begitu apa enggak, yang pasti jamaah orang gitu ya, ikut imam. Tapi ketika imam tasyahud awal, dia assalamualaikum, terus berdiri lagi dia. Saya paham pasti dia ini kosor zaman di dalam hati saya. Jadi saya sholat juga nggak khusyuk, ya. Ini pasti dia nih kosor zaman di 2 rakaat. Lah, itu mohon penjelasan. Mungkin di antara kita nih kemarin mungkin ada yang seperti mungkin, ya. Saya karena nggak tahu, karena di kiri kanan saya nggak ada jamaah. Saya cuma berdua sama Abu Jaitun. Begitu, sekian. Siap. Di Al Jabar kemarin, ya.
Iya. Kemarin saya ngelihat Pak Kiai Jajat itu. Kebetulan Kiai Jajat yang pesantren apa Darojatul Asfat yang korinya kemarin mantu beliau kalau tidak salah. Ya, mantu dari pesantren Darojatul Asfat di Bekasi ya, di sini Cikarang kalau tidak salah. Ya. Baik, kaitannya dengan jamak. Nah, ini perlu saya sampaikan Ibu sekalian. Ini kadang kita bingung ketika sudah masuk waktu sholat, saya mau menjamak, ini kira-kira ngikut jamaah apa enggak? Kan begitu Bu. Ada kita tawarin yuk berjamaah, enggak saya mau jamak. Enggak saya mau jamak. Sering kali kayak gitu Bu. Iya kan? Maka apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah ketika sudah masuk waktu sholat, kemudian ada yang melaksanakan sholat dan imamnya memang itu merupakan imam imam paten, dalam arti di situ ya, karena waktu sudah masuk, maka ikuti terlebih dahulu sholat zuhur, misalkan zuhur ya, berjamaah dengan imam. Pertama itu ya. Kemudian yang kedua, setelah kita melaksanakan sholat zuhur sebanyak 4 rakaat, Bu, berarti kan 4 rakaat kan? Ya bukan berarti, makanya saya bingung gitu, ada pas dia tahiyat tasyahud awal kemudian dia salam-salam gitu, kecuali kalau memang dia niatnya berbeda, artinya tidak mau berjamaah, itu beda. Tapi kalau niatnya berjamaah ya maka jatuhnya batal ya jamaahnya batal, karena memang kecualinya gini. Jadi urutannya begini Bu, kalau kita mau menjama, ikuti imam yang memang sudah imam paten, misalkan disuruh masuk waktu sholat ya, silahkan 4 rakaat, jangan 2 rakaat, ikutin ya jamaahnya. Kemudian setelah itu langsung ibu melaksanakan sholat ya asar di jamak, mau dikosor ataupun di jamak saja silahkan, bisa 4 rakaat, bisa juga 2 rakaat, tapi tidak boleh diselingi dengan sholat lain. Paham Bu? Misalkan sholat sunnah ya, jadi setelah salam imam langsung ibu berdiri melaksanakan sholat misalkan asar di jamak kosor 2 rakaat. Kenapa? Karena kita yang pertama kan ngikutin imam dulu tetap ya, nanti yang kedua baru. Artinya apa? Silakan ibu mau melanjutkan, tadi saya bilang mau melanjutkan sholat asar dengan dijamak 4 rakaat, bisa juga dikosor menjadi 2 rakaat. Jadi di dalam safar Ibu sekalian, di dalam perjalanan itu yang harus diperhatikan, kita harus bisa ambil rukhsahnya dari Allah Bu ya. Wah saya mau dapat pahalanya lebih lebih nggak usah pakai ini, kata kita mah sholat zuhur pas waktu zuhur, sholat asar pas waktu asar. Saya bilang agak repot kita di perjalanan Bu, karena kita nggak bisa tahu sama sekali ya. Sekarang apalagi sekarang nih Bu ya, katanya macet lah atau apa segala macam. Yang terpenting adalah di dalam aturan fikih Al-Imam Asy-Syafi'i bahwa tidak kurang ya minimal 80 km di dalam perjalanan, maka sudah bisa berlaku untuk menjamak gitu ya. Mau dijamak takdim silakan, mau ditakhir juga silakan. Intinya kalau kita mau menjamak ya, misalkan contoh yaitu hak memang ya, tapi seyogianya ya, seahsannya itu kita tetap ikut melaksanakan sholat berjamaah Bu dengan imam ya, imam masjid yang memang sudah ditetapkan waktunya atau jadwalnya. Jadi setelah itu baru kita sholat sendiri masing-masing, misalkan seperti itu. Pak, enggak, itu lagi enggak niat jamak kalau sholat zuhurnya. Nah niatnya tetap dijamak. Niatnya kenapa? Karena memang kan kita mau melanjutkan sholat jamak qasar asar tetap, cuma nanti kita ngikutin imam dulu. Ya, makmuman gitu. Ya jatuhnya tetap makmuman ya, tetap kita ikutin imam. Nanti setelah imam salam ya kita salam, baru kita lanjutkan. Yang penting jangan ada jeda ya Bu ya. Misalkan contoh, ini mah contoh ya, jeda dalam arti bukan jeda hanya sholat saja
tapi jedanya terlalu lama, misalkan ibu mau zuhur, habis zuhur antar saya jamak asar jam 2-an itu dulu misalkan, nggak bisa ya, jadi harus langsung. Nah ini yang disebut dengan menjamak. Jamak itu kan mengumpulkan ya 2 waktu sholat di dalam 1 waktu gitu. Jadi kalau misalkan tanya dulu, tapi jangan suuzon dulu sama orang yang bersangkutan. Jadi misalkan dia gini, mungkin dia sholat jamaknya sendiri mungkin,